Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Gantt chart dan network planning pembangunan perluasan jaringan feeder internet yang beranggotakan saya sendiri, Galdia Zahra dengan NIM 21101098, Dan saya Aisyah Delviano dengan NIM 21101095. Dan saya Naufal Khairul Lutfi dengan NIM 21101097. Topik presentasi yang akan kita bawa yaitu Gantt chart dan network planning. Definisi Gantt chart sendiri adalah penjadwalan proyek dan evaluasi perkembangan yang paling umum digunakan dalam penjadwalan waktu proyek untuk menunjukkan aktivitas dalam proyek dari mulai kegiatan yang dilakukan sampai dengan batas waktu yang berakhir dalam bentuk grafik batang. Gantt chart pembangunan perluasan jaringan feeder internet yaitu meliputi pengecekan rute wilayah pembangunan. Desain jalur pembangunan itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Setelah melakukan dua hal tersebut, maka tim bisa melakukan pengajuan material dalam waktu 1 hari saja. Setelah pengajuan material di ACC, maka tim bisa melakukan pengambilan material. Setelah barang atau material yang sudah siap, maka tim melakukan sosialisasi ke tim pelaksana lapangan. Bisa berkisaran 2 hari. Dan setelah melakukan sosialisasi, tim pelaksana lapangan bisa melakukan juga yaitu mengeksekusi penarikan kabel feeder selama 4 hari tergantung rute wilayah pembangunan. Setelah melakukan penarikan kabel, maka tim melakukan instalasi kabel feeder selama semaksimal mungkin 3 hari, yaitu 13 Mei sampai 15 Mei 2023. Setelah melakukan pemasangan, maka tim juga meluruskan jalur feeder. Bisa dilakukan selama 2 hari. Setelah semua itu terlaksanakan, maka tim pelaksana lapangan diharuskan mengecek quality control selama 1 hari. Definisi network planning sendiri. Planning merupakan suatu model yang digunakan dalam penyelenggaraan proyek. Model ini membuat informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam network diagram proyek. Informasi tersebut mengenai sumber daya yang digunakan oleh kegiatan yang bersangkutan dan informasi mengenai jadwal pelaksanaan. Untuk network planning dari pembangunan perluasan jaringan feeder internet sendiri dapat dilihat di dalam tabel. Itu ada beberapa progres atau kegiatan yang akan dilakukan. Itu ada sekitar 9 kegiatan dan taksnya itu ada taks A sampai dengan taks I. Untuk estimasi harinya itu sesuai dengan Gantt yang tadi sudah dibuat. Itu pengecekan rutenya itu selama 2 hari, desain pembangunannya 2 hari, pengajuan materialnya itu 1 hari, dan pengambilan material itu 4 hari, maaf, 2 hari, terus sosialisasi ke tim pelaksana itu 2 hari, eksekusinya itu bisa sampai 4 hari atau bisa secepatnya. Untuk instalasi sendiri itu ada penyambungan, pembuatan titik join, dan perapian itu selama 3 hari, pelurusan jalur feeder itu 2 hari, dan sebelum jaringan itu dipakai akan dilakukan quality control jalurnya itu selama 1 hari. Dan untuk predesor itu seperti kegiatan apa yang
Misalnya ini kegiatan 2 untuk desain jalur pembangunan ini. Desain jalur pembangunan ini dapat dilakukan jika pengecekan rute wilayah ini sudah terpenuhi. Jadi untuk pengecekan rute wilayah pembangunan itu tidak ada tendensi apapun, jadi ini non, dan desain jalur pembangunan itu harus dilakukan setelah pengecekan rute wilayah itu selesai. Dan pengajuan material itu yang dibutuhkan itu dilakukan setelah uh, desain jalur pembangunan itu sudah selesai. Nah, setelah itu untuk pengambilan material dan visualisasi ke tim pelaksana itu harus memenuhi syarat yang task C-nya, yaitu pengajuan material sudah ada, baru bisa pengambilan dan sosialisasi ke tim lapangan. Setelah itu ada eksekusi penarikan kabel, itu task D dan task E itu harus sudah terpenuhi karena agar semuanya berjalan dengan lancar. Untuk instalasi kabel feeder itu penyambungan dan perapian dan segala macam itu harus terpenuhi task yang F, yaitu eksekusi penarikan kabel feedernya sendiri. Untuk pelurusan jalur feedernya harus memenuhi task yang D, karena pelurusan jalur feeder dianggap sudah hampir jadi. Untuk pengecekan quality control jalur itu task FGH untuk progres di lapangannya semua harus berjalan dengan baik terlebih dahulu. Lanjut. Nah, ini adalah ya alur yang bisa kita lihat menggunakan alur seperti ini. Ini task A task B harus diselesaikan jika task A udah, dan task C itu bisa digunakan untuk mengerjakan task D dan E. Task F itu harus menyelesaikan task D dan E. Untuk task G itu harus menyelesaikan task F. Task H itu harus menyelesaikan task G, dan task I itu harus menyelesaikan F, G, H, dan I. Nah, di sini kita dapat melihat untuk Gantt dan network planning sendiri itu digunakan untuk mempermudah suatu perusahaan atau kelompok yang bergerak di dunia proyek ataupun suatu pembangunan yang akan dilakukan. Dengan adanya Gantt dan network planning ini, mereka bisa merincikan kegiatan apa saja yang dibutuhkan, terus perancangan apa saja yang dibutuhkan, dan meminimalisir namanya meleset dalam target yang ditentukan dari sejak awal hingga akhir pengerjaan proyek tersebut. Itu saja, mungkin sekian dari saya. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.